Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasyid Visual yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di hari ini wan akhwat. Hari yang ke-1 di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah atau hari yang ke-27 di bulan September 2022. Seperti biasa di Selasa sore hadir acara Tausiah Sore bersama Ustadz Wahyudi KS yang alhamdulillah telah hadir di studio. Kita sapa Ustadz terlebih dahulu Iman Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sore hari ini tema yang akan Ustadz sampaikan adalah mengenai berkah dan mulia dengan ilmu. Dan nanti Ustaz akan sampaikan pemaparannya dan juga nanti yang ingin bergabung seperti biasa Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp rahasia di 08111999720 ataupun di 021 8451512. Apa doa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wala quwata illa billah. Ikhwan dan akhwat fillah, pemirsa Rasil Visual dan pendengar ya Silaturahim yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara Tausiah Sore yang kali ini kita akan sama-sama kita kaji yaitu berkah dan mulia dengan ilmu. Jadi hidup berkah dan mulia tentu idaman semua orang. Pasti. Ya. Tapi ada orang yang menjadikan berkah dan mulia itu ada dengan Al-Qur'an, ya. Ada juga dengan rajin beribadah, ada rajin sedekah, macam-macam. Ya, pada dasarnya semua aspek kebaikan itu akan bisa memberikan keberkahan dan kemuliaan. Tapi sekarang kita akan bahas secara spesifik ya khusus tentang keberkahan dan kemuliaan itu diraih dengan ilmu. Kita lihat dalam sejarah bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itulah yang pertama kali Allah berikan ilmu, ya, sehingga dengan ilmu itulah maka para malaikat pun disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Karena apa? Karena ilmunya. Ya, jadi dengan ilmu Allah akan tinggikan derajatnya. Maka di Al-Qur'an disebutkan bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Nah, oleh karena itulah mari sebagai permulaan kita awali majelis ini dengan bacakan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Nah, pada doa ini pun saya mengawali dengan kalimat Rabbi zidni ilman. Ini dari surah Toha ayat 114. Dan inilah para nabi dan rasul itu sudah dimuliakan Allah. Tetapi masih juga meminta kepada Allah menambahkan ilmu. Karena dengan ilmu itulah Allah akan berikan berbagai macam kebaikan, berbagai macam keberkahan dan kemuliaan. Nah, ikhwan awadillah rahimakumullah, apa itu ilmu? Kalau secara bahasa ilmu itu kan ada kalimat hurufnya 3 ya, ain, lam, mim. Ada iliyun, ada lutfun, ada mulkun. Nah, ada iliyun itu artinya tinggi, berarti seorang yang berilmu dia memiliki ketinggian dan dia paham kepada siapa dia harus memperlakukan ya untuk
memuliakan orang atau misalkan merendahkan orang, kelihatan semuanya dari ilmu. Nah, kemudian ada lutfun itu lemah lembut. Dan kemudian mulkun artinya menguasai, ya, atau kerajaan juga bisa. Jadi seorang yang berilmu itu bisa menguasai, bisa menggerakkan, bisa memberikan motivasi yang luar biasa karena ilmu semuanya. Nah, ilmu juga bisa diartikan sebagai keterangan yang disertai dengan fakta. Ya, maka kenapa? Karena ilmu itu adalah pengetahuan yang sama dengan hakikat. Jadi antara pengetahuan yang dia miliki dengan hakikatnya itu sama. Sama. Nah, itu namanya ilmu. Nah, kalau orang bodoh, orang awam, maka disebutnya jahlul basit, gitu ya. Jahlul basit itu adalah orang yang bodoh, orang awam. Ada lagi disebut jahlul murakab, itu apabila pengetahuan yang dia miliki bertentangan dengan hakikat. Itu. Jadi dia punya pengetahuan, tapi tidak sama gitu dengan yang seharusnya. Ya, misalnya seharusnya dia tuh memahami itu A, tapi yang dia pahami B. Nah, maka ini orang kalau dinasihatin pun susah kadang-kadang. Susah. Itu karena itu tadi jahlul murakab. Nah, dalam buku Dalilus Sa'ilin, ya, Anas Ismail, penulis buku itu Anas Ismail Abu Daud, menjelaskan di situ bahwa ilmu itu adalah pengetahuan terhadap sesuatu sesuai dengan realitas. Jadi tadi sama dengan hakikat. Baik sesuatu itu dapat diindra, diraba, dirasa, dilihat gitu ya, atau maupun gaib. Nah, karena kita juga tahu yang gaib kan dari Quran, dari hadis kan tahu. Jadi disitulah hakikatnya. Nah, ilmu adalah kehidupan jiwa, makanan jiwa. Ilmu itu cahaya, akal, dan penglihatan. Maka di Al-Quran ketika Allah membedakan antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, itu seperti orang yang buta dengan orang yang melek. Nah, karena orang berilmu kan bisa melihat sesuatu yang mungkin secara umum tidak diketahuinya. Gitu. Nah, dari sudut sifatnya ilmu itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan ilmu daruri, ada yang disebut dengan nazari. Nah, apa itu daruri? Daruri itu pengetahuan yang sangat penting dan pasti tanpa perlu penelitian dan pembuktian dalil. Contoh kita air nih, air ini kan basah kan? Ini air nih, kita masukkan tangan basah pasti. Kita pegang api panas, itu tidak perlu dalil. Gitu. Terasa lah gitu ya. Ya, jadi mesti diakui karena itu sudah menjadi sunatullah, ya. Nah, ketika Allah menghendaki api panas itu bisa menjadi dingin, Allah kehendaki. Tapi secara umum di seluruh dunia dimanapun yang namanya api pasti panas. Gitu. Tapi kalau Allah menghendaki, seperti kepada Nabi Ibrahim kan gitu, ya narukuni bardan wassalamun ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, ya. Kemudian selamatkan Ibrahim. Itu karena Allah berkehendak. Nah, itu ilmu daruri, ya. Adapun di ilmu nazari adalah itu pengetahuan yang perlu penelitian dan pembuktian dalil. Contoh misalkan kalau dalam keseharian kita masalah wajib niat untuk wudu. Nah, jadi kan innamal amalu binniat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Niat itu af'alul qalbi, itu perbuatan hati. Maka kalau misalkan seorang tiba-tiba langsung basuh tangan, basuh muka, tapi nggak niat wudu, nggak jadi wudu. Tapi kalau dari awal dalam hatinya sudah niat wudu, terus baca basmalah, kemudian dia mempraktekkan wudu, maka jadilah dia melaksanakan wudu. Nah, itu. Ini semua karena didasarkan kepada dalil. Maka di situ diperlukan penelitian dan pembuktian dalil. Itu ilmu nazari. Nah, adapun ilmu pandang dari sudut hukum, itu ada disebut dengan fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, fardu ain adalah jika tidak mempelajarinya, maka ia berdosa. Contoh, masalah tauhid. Masalah keesaan Allah. Itu semua orang wajib, tidak terkecuali. Ya. Terlepas dia mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, mau konglomerat, mau melarat, semua wajib di situ. Ya, dia harus mengetahui tentang siapa Robnya, siapa yang menciptakan dirinya, siapa yang harus dia sembah, dia harus tahu. Gitu, nggak bisa diwakilkan itu. Nah, jadi antara tauhid dan syirik dia harus tahu. Halal dan haram juga harus tahu. Ya, halal dan haram, mana itu yang dilarang, mana yang diperbolehkan, dia harus tahu. Karena kalau tidak tahu akan jatuh pada perkara yang bisa membahayakan. Maka dalam hadis innal halal bayinun wal haram bayinun. Sesungguhnya halal itu jelas, haram juga jelas. Wa bainahuma mustabihat. Di antara keduanya ada yang subuhat.
yang samar-samar. Nah, maka waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang mendapatkan di para syubhat, maka dia sudah mendapatkan di pada yang haram. Nah, orang yang ingin menjaga dirinya dari agamanya, dari kehormatan dirinya, dia akan menjauhi perkara yang syubhat. Gitu. Nah, maka di sini. Jadi tadi fardu ain seperti sholat, ibadah sholat, itu fardu ain. Gitu. Dia harus tahu bagaimana sholat yang betul, bagaimana cara ibadah yang benar, itu harus tahu. Ya, jadi tidak bisa diwakilkan. Nah, adapun fardu kifayah, ini jika sebagian orang sudah mempelajarinya, maka kewajiban orang lain menjadi batal. Ya, jadi statusnya bukan wajib lagi bagi yang lain. Kalau sudah ada yang, contoh apa? Misalkan pengurusan jenazah. Ya, yang ngurus jenazah tidak harus semua orang. Boleh beberapa orang saja, 3 orang atau 5 orang satu kampung, misalkan ya, nggak apa-apa gitu. Tapi akan lebih baik lagi kalau semua orang paham kan gitu. Kalau terjadi misalkan bencana seperti waktu saya di Aceh dulu kan, luar biasa. Lihat jenazah sampai ribuan gitu kan, sampai ratusan ribu, coba 210.000 bisa dibayangkan. Saya masih teringat aja ada jenazah yang di pohon kelapa, ada yang di pohon listrik, ya di pohon listrik, di tiang listrik, di tiang listrik ada yang di genting. Wah, pokoknya di mana-mana aja jenazah itu berantakan, kayak sampah gitu, dengan tsunami yang begitu dahsyat itu. Nah, jadi kalau seperti ini, maka semua adalah di situ dia harus belajar. Tapi tidak harus semua paham terhadap masalah jenazah. Cukuplah orang yang tertentu yang belajar ilmu jenazah. Nah, termasuk juga faraid, ilmu waris. Ya, waris itu harus misalkan di satu kaum, ya, mesti ada orang yang ilmu waris. Kenapa? Karena kalau dia tidak bagikan ilmu waris tidak sesuai dengan aturan Allah, diancam oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-13 dan 14 kan. Mengamalkan ilmu waris dengan syariat Islam, maka dia mendapatkan surga. Tidak melaksanakan Islam, maka dia neraka. Sampai begitu diancamnya. Nah, maka di sini perlu belajar, ya. Harus ada yang belajar. Kemudian ilmu kedokteran juga termasuk fardu kifayah. Nah, harus ada yang jadi dokter atau yang paham terhadap pengobatan. Gitu. Karena kalau tidak, maka semua jadi berdosa. Gitu. Nah, kemudian ilmu arsitektur, ya, insinyur, ya, tidak semua harus jadi insinyur. Gitu. Inilah fardu kifayah. Ya. Nah, kemudian dalam Al-Qur'an landasan dalil tentang ilmu dan ulama itu pertama dalam surat Al-Imran ayat ke-7 disebutkan bahwa Allah yang menurunkan Alkitab itu Al-Qur'an kepada Muhammad, di antaranya ada ayat-ayat muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Qur'an, dan yang lain adalah mutasyabihat. Adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Nah, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semua dari sisi Rabb kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal atau ulul albab. Nah, jadi kalau ayat-ayat mutasyabih sudahlah kita pahami, kita tahu bahwa ini adalah ayat Allah dan kita iman, sudah. Tidak perlu harus dikorek-korek, akhirnya berantem hanya urusan mutasyabihat kan. Nah, sering kan gitu kan? Sering. Nah, kenapa? Kok masih banyak ayat muhkamat yang bisa kita pelajari dan kita amalkan gitu. Mutasyabihat cukup saja kita beriman adanya ayat itu, ya. Tidak perlu ditakwil karena Allah yang Maha tahu tentang takwilnya. Nah, kemudian di Al-Qur'an disebutkan bahwa orang berilmu itu sejajar dengan malaikat dalam bertauhid kepada Allah. Coba, Masya Allah, disejajarkan oleh Allah dengan malaikat ketika seorang berilmu bertauhid kepada Allah. Dalam surat Al-Imran ayat 18 disebutkan Allah menyatakan bahwa tidak ada yang patut disembah selain Dia. Ya, demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada yang patut disembah selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, kemudian di surat Fatir ayat 28 Allah menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepadanya itu hanyalah para ulama. Artinya orang-orang yang berilmu. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, keutamaan orang berilmu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Tadi pertama di surat Mujadilah ayat 11 bahwa Adam alaihissalam dan semua orang beriman itu menjadi mulia dengan ilmu. Ya. Jika ilmu itu bukan sesuatu yang paling mulia, niscaya Allah
Azza wa Jalla tidak akan memerintahkan Rasul untuk berdoa kepada Allah untuk menambahkan ilmu. Tadi doanya kan Rabbi zidni ilman. Tuh. Kemudian Allah menampakkan kekuasaan kesempurnaan hikmahnya dalam penciptaan Adam dengan menampakkan ilmu. Kan wa Adam alamal asma'u kullaha, kan gitu ya. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama dan seterusnya. Nah, itu karena dengan itulah maka Allah muliakan Nabi Adam. Kemudian Ibnu Abza itu seorang maula, ya, mantan budak, ya, atau hamba sahaya, itu bisa diangkat menjadi amir di Al-Wadi. Al-Wadi itu satu lembah kalau kita seperti desa lah gitu ya. Satu lembah yang dia awalnya begini. Jadi ada di masa Khalifah Umar Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dia datang ke Mekah, kemudian bertemulah dengan wali di Mekah, yaitu Nafi. Tanya, Nafi, siapa yang kamu angkat menjadi amir di Al-Wadi? Kata Nafi, Ibnu Abza. Siapa itu Ibnu Abza? Umar tidak mengenalnya. Kata Nafi, ya Amirul Mukminin, Ibnu Abza adalah mantan seorang budak. Loh, apa alasan Anda mengangkat mantan seorang budak menjadi amir? Tuh. Kemudian kata Nafi, ya karena saya tidak melihat orang yang lebih paham terhadap Al-Quran dibandingkan dia. Lebih banyak hafalannya, lebih paham dengan Al-Qurannya, dan juga saya tidak melihat orang yang lebih paham dengan ilmu faraid, ilmu waris, kecuali dia. Nah, akhirnya Umar menyampaikan, oh kalau begitu engkau telah bertindak tepat. Karena Rasul bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat satu kaum dengan Al-Quran, dan Allah akan menghinakan kaum yang lain juga dengan Al-Quran. Oh, Masya Allah. Nah, ini hadis Sahih Muslim, ya, nomor 269 tentang itu. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa seorang budak pun bisa menjadi wali. Bahkan bisa menjadi amir atau menjadi wali. Wali itu yang jelas kalau lihat sejarah, wali itu lebih tinggi daripada gubernur. Walaupun sekarang seringkali penterjemah menyamakan dengan gubernur. Ya, kalau gubernur itu seperti Jawa aja, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya kan, DKI Jaya, kan beda-beda gubernurnya. Dulu yang namanya wali, contoh wali Syam. Syam itu 4 negara sekarang. Coba. Sama kayak presiden juga ya? Oh, lebih bahkan. Berapa negara? Ya itu coba wali Syam itu 4 negara. Jadi keren. Dulu kan Yordan, Palestina, Suriah, sama Libanon itu satu wali. Tuh, jadi ada wali Syam, ada wali Basra, ya, ada wali-wali yang lain. Nah, itu semua adalah merupakan bagian, jadi memang tidak persis sama, ya, kalau antara status gubernur dengan waliul imam atau waliul amr. Nah, kemudian yang kelima, ilmu sama dengan harta dan anak soleh yang dapat mengalirkan pahala. Jadi dari status itu ilmu pun bisa mengalirkan pahala. Makanya kan idza mata ibnu Adam inqata amaluhu, ya. Bila mati ibnu Adam maka terputuslah seluruh amalnya. Illa bi ihda salasin, kecuali satu di antara 3. Yang pertama adalah waladun sholih, anak yang pertama adalah shadaqatun jariyah, ya kan? Sedekah jariyah. Yang kedua al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladun sholih yad'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Nah, ini disebutkan bahwa ilmu sama dengan harta anak soleh itu dapat mengalirkan pahala, terdapat di dalam Sahih Muslim nomor 41. Nah, kemudian penuntut ilmu sederajat dengan mujahid di jalan Allah. Ini disebutkan dalam hadis Ibnu Majah nomor 227. Jadi orang yang mencari ilmu itu sama dengan orang yang berjihad. Sama yang berjihad. Luar biasa. Makanya alangkah sayangnya gitu, naif sekali gitu ya, kalau seorang malas mencari ilmu. Ya, Masya Allah. Kalau kita lihat dulu di masa-masa terdahulu kan, seperti halnya di masa tabi'in, itu ada dikenal Fudail bin Iyad. Itu kan seorang mantan perampok. Ya, mantan perampok jadi ulama. Lebih bagus daripada mantan ulama jadi perampok. Kemudian ada lagi Malik bin Dinar, itu mantan pemabuk. Mantan pemabuk jadi ulama. Lebih bagus juga daripada mantan ulama jadi pemabuk. Gitu. Nah, kemudian ada penuntut ilmu akan dimudahkan jalannya ke surga. Seperti dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersegera ke tempat kajian ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Kenapa? Karena dengan mencari ilmu dia menjadi tahu mana yang hak, mana yang batil, mana halal, mana haram, ya kan? Mana jalan ke surga, mana yang harus dihindari supaya tidak masuk neraka gitu. Nah, itu dalam hadis Sahih Bukhari Muslim disebutkan demikian.
Nah, kemudian juga dalam hadis disebutkan juga tentang keutamaan ilmu dan ulama itu. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 100 dan Bukhari nomor 71, kan mayurillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Di sini kalimatnya yufaqihu, tapi bukan yu'allimu. Nah, kenapa? Karena kalau untuk menjadi faqih jelas harus berilmu. Tapi tidak semua orang berilmu jadi faqih. Ya. Faqih itu asalnya dari faqih itu artinya orang yang pawang unta. Harusnya. Pawang unta. Jadi kan seorang yang pawang unta dia mengerti betul tentang unta sampai gimana menundukkan unta ngamuk misalnya, gimana supaya unta ini nurut gitu. Itu adalah pawang unta. Nah, maka seorang yang faqih itu dia paham betul terhadap ilmu, tapi seorang yang berilmu belum tentu dia faqih. Nah, ada orang yang ilmunya hanya sebatas di kepalanya saja, ya, tapi dia tidak faqih, sehingga akhirnya tidak membentuk pribadinya, tidak menjadikan karakternya lebih baik. Maka seperti Abdullah bin Mubarak kan menyebutkan 30 tahun saya belajar adab, 20 tahun belajar ilmu. Nah, jadi kalau untuk jadi faqih berarti harus disertai juga dengan belajar adab juga, tidak hanya dengan ilmunya. Nah, itu. Nah, kemudian tadi sebutkan bahwa 3 perkara yang tidak akan terputus amalnya, yaitu tadi termasuk juga ilmu, ya. Nah, kemudian keutamaan ilmu daripada harta. Menurut Ali bin Abi Thalib, ini juga disebutkan dalam kitab Dalilus Sailin, ya, bahwasanya ilmu akan menjagamu dan kamu akan menjaga harta. Jadi ilmu itu akan menjaga. Contoh lah misalkan seorang yang bisa bela diri. Ya. Kan menjaga dirinya kan? Iya. Ya enggak? Bela diri kan tidak kelihatan orang lain. Orang ini tuh bisa apa tidak gitu ya. Nah, tidak kan. Mungkin disangkanya karena dia misalkan orangnya sopan santun, baik hati gitu ya. Disangkanya lemah padahal dia punya kemampuan. Nah, jadi ketika diganggu baru dia kelihatan oh ternyata dia seorang jagoan gitu. Nah, itulah ilmu menjaga dirinya. Tapi kalau harta harus kita jaga. Ya, harus siapin penjaga, harus siapin ada hansip dan sebagainya. Bila perlu misalkan nyewa preman misalkan. Karena ada yang begitu untuk menjaga harta. Nah, jadi kalau ilmu itu akan menjagamu, sedangkan harta harus kita jaga. Nah, kemudian ilmu itu hakim yang memutuskan berbagai perkara. Ya. Jadi kita menjadi tahu oh ini boleh, ini tidak. Itu kan hakim, menjadi hakim dalam diri kita. Sedangkan harta adalah yang dihakimi. Harta itu yang harus kita hakimi, kita tentukan bagaimana nih mengalirkannya dan sebagainya. Nah, itu. Harta bisa berkurang dengan dinafkahkan dan ilmu bertambah jika diberikan. Nah, harta kita berikan, lama-lama kan habis. Ya. Walaupun kalau dia niatnya sodako, pahalanya terus bertambah di sisi Allah. Nah, tapi kalau misalkan secara fisik kan hilang. Nah, tapi ilmu ketika diberikan tuh malah bertambah. Ya, makin mahir kitanya ya. Gitu. Karena kita makin paham. Contoh gini, misalkan, ya saya mengalami sendiri ya, merasakan gitu. Ketika kita tidak mengajar dalam seminggu saja, ya apalagi sampai sebulan, itu merasa kehilangan banyak ilmu. Gitu. Karena ketika diajarkan tuh kita kan jadi makin paham, kita jadi mengingat kembali dan bisa mengingatkan diri kita sendiri. Nah, itulah makanya seorang yang mengajarkan ilmu atau memberikan ilmu, dia akan bertambah ilmunya. Tuh. Kemudian orang berilmu lebih mulia dari orang ahli puasa. Dan lebih mulia daripada orang yang bangun di sholat malam. Untuk sholat malam, tahajud. Dan juga tadi bisa lebih mulia daripada mujahid. Nah, tapi tentu semua syaratnya dengan keikhlasan. Ya, jangan sampai dia mencari ilmu agar disebut orang yang hebat, agar disebut disanjung-sanjung orang. Nah, ini semua. Makanya dalam hadis riwayat Muslim kan ada 3 manusia yang langsung dilemparkan kepada api neraka itu. Itu tadi, satu orang yang berjuang di jalan Allah, yang orang lain melihat syahid, yang kata Allah bukan syahid. Karena dia ingin disebut pahlawan. Ada yang kedua orang yang berharta, dia menginfakkan hartanya, ingin disebut dermawan di dunia, bukan ingin dapat ridho Allah. Yang ketiga orang yang berilmu, ya diajarkan, ya tetapi yang dia inginkan adalah popularitas, dia inginkan dunia dan sebagainya, maka akhirnya dilemparkan kepada api neraka. A'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian jika orang berilmu meninggal dunia, maka retaklah Islam yang tidak ada orang yang dapat membendungnya. Ya, kecuali jika ada pengganti orang yang berilmu sepertinya. Ini kata Imam Ali bin Abi Thalib demikian.
Ada di 5 hal tadi. Nah, Abul Aswad berkata, laisa syai'un a'azza minal ilmi. Ya. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Al-muluk hukamun 'alan nas. Para raja itu adalah penguasa pada manusia. Para raja penguasa atas manusia. Tapi wal ulama, dan ulama, orang-orang berilmu, hukamun 'alal muluk. Menjadi sedangkan para ulama itu adalah rajanya para raja. Tuh. Ya. Jadi yang menghakimi para raja itu kan para ulama. Gitu. Nah, ini dalam tafsir As-Sa'labi, tafsir surat An-Nisa ayat 54 sampai 63 di halaman 334. Nah, lalu apa sih yang menjadikan problematika orang menuntut ilmu? Ya, jadi ada juga masalahnya orang menuntut ilmu itu. Pertama adalah keliru niat. Keliru niat. Jadi apabila niat itu bercampur dengan tujuan kotor, misalkan tujuannya popularitas, ya, tadi kedudukan, tujuannya harta dan lain-lain lah fasilitas dunia, maka ini akan menjadi penghalang dan kendala dalam mendapatkan berkahnya ilmu. Maka Sufyan Ats-Tsauri berkata, tidak ada yang lebih berat bagiku kecuali menjaga niatku. Nih, ya dalam kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim Ibnu Jamaah halaman 68 menunjukkan demikian, bahwa tidak ada yang lebih berat bagiku kecuali menjaga niatku. Jadi yang berat menjaga niat itu, ya, nggak mudah. Makanya harus terus kita ya mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala taatik. Allahumma inni a'udzubika min syarrin sam'i wa min syarrin basari wa min syarrin lisani wa min syarrin qalbi wa min syarrin mani. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari segala keburukan pendengaranku, keburukan penglihatanku, keburukan lisanku, keburukan hatiku, dan keburukan angan-anganku. Nah, inilah agar apa? Agar kita terjaga, jangan sampai ada niat yang tidak ikhlas. Tuh. Kemudian yang kedua, ingin terkenal dan tampil. Nah, ini ya, kalau sekarang kan ada istilah biar tekor asal sohor, gitu ya. Nah, Imam Asy-Syatibi menyebutkan dalam kitab Al-I'tisam bahwasanya sesuatu yang paling terakhir hilang dari hati orang yang solih adalah keinginan untuk berkuasa dan keinginan untuk tampil. Ya, jadi tidak suka menonjolkan dirinya. Ya, jadi kalau orang lain yang mengangkat tidak masalah, tapi kalau menunjukkan dirinya kan itu lain. Nah, perasaan ingin populer, dihormati, disebut-sebut namanya, itu seringkali tanpa disadari menghinggapi hati para penuntut ilmu. Oh, Masya Allah. Karena perasaan tersebut bisa membahayakan dirinya. Maka tadi hadis tentang 3 manusia dimasukkan neraka itu harus kita terus jaga, jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Kemudian yang ketiga, lalai menghadiri majelis ilmu. Lalai menghadiri majelis ilmu. Padahal Imam Bukhari menyatakan babul ilmi qablal qaul wal amal. Bab ilmu itu adalah sebelum berkata dan berbuat. Jadi sebelum berkata dan berbuat ilmu dulu. Nah, jadi jangan berkata kalau tanpa ilmu. Artinya kan yang jadi omdo nantinya, omong doang, tapi tidak berbobot. Gitu. Nah, seorang muslim wajib memahami Islam dan menyampaikan Islam dengan ilmu. Maka mencari ilmu jadi wajib dan dosa besar jika lalai mencari ilmu. Tuh, karena kita menyampaikan harus dengan ilmu. Jadi jangan misalkan, nah kamu tuh sholat begini, liatin bapak ya. Bapak itu apa dari mana? Udah pokoknya kamu ikutin aja. Nggak bisa begitu. Ya, jadi orang tua atau siapapun yang mengajarkan ilmu, dia harus punya dasar pijakan ilmu itu sendiri. Kalau dia tidak tahu, katakan tidak tahu. Ya, jadi Imam Maliki kan pernah menyampaikan bahwasanya ada seorang yang bertanya kepadanya. Dia pernah bertanya tentang kepada gurunya sekian ada pertanyaan sekian banyak gitu, 30-an kalau nggak salah. Dan dia jawab beberapa saja. Yang lain dijawab saya tidak tahu. Terus seorang Imam Maliki pun berani berkata saya tidak tahu. Nggak gengsian gitu. Kenapa? Dalam hal ini menunjukkan ketawaduan. Ketawaduan. Ketika seorang yang tidak memahami sudah katakan tidak tahu. Jadi jangan sampai kita mengada-ada. Jangan, saya sih memang belum baca tapi kayaknya sih begini. Nah, itu. Kalau memang kayaknya nanti kira-kira barangkali ya akhirnya semuanya jadi kemungkinan semua, tidak ada yang pasti. Nah, kemudian yang keempat, beralasan dengan banyaknya kesibukan. Banyak kan gitu kan? Nah, alasan, saya sudah sibuk. Nah, gitu ya. Alasan ini sering dijadikan oleh setan sebagai penghalang menuntut ilmu. Sibuk karena dakwah,
seorang dai, oh saya sudah sibuk, jadwal saya penuh, jadi saya nggak sempat lagi tambah ilmu. Nah, padahal kalau yakinlah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidak ada yang diberikan ilmu itu kecuali sedikit sekali di antara kalian, kan gitu. Maka semua orang sekali berapapun tetap dia masih masih perlu ilmu. Maka dia harus bisa mendengarkan orang lain. Gitu. Tentu yang sesuai kapasitasnya. Ya, jadinya misalkan dia tetap harus berguru, tetap dia harus belajar dan belajar. Makanya it is never too old to learn. Tidak ada kata terlalu tua untuk belajar, kan gitu. Jadi terus belajar sampai liang lahat kan harus belajar. Nah, itu. Jadi tidak ada istilah karena sibuk karena dakwah, karena penyantunan umat, karena sibuk bekerja sehingga tak sempat mencari ilmu. Nggak bisa begitu. Dia walaupun bagaimanapun dia harus tanggung jawab di hadapan Allah dengan apa yang dia amalkan, karena harus lanjut dengan ilmu. Dan nanti ditanya oleh Allah tuh, bukankah sudah cukup ya dalam surah Fatir ayat ke-37 kan disebutkan gitu. Bahwa ketika orang masuk neraka dia menyesal gitu, minta dikeluarkan, bahwa dia akan beramal soleh. Kata Allah, tidak mungkin dikembalikan ke dunia, kan gitu. Bukankah aku telah memberikan umur yang panjang padamu? Jadi usia itu sudah cukup ya Allah. Nah, 24 jam dalam sehari semalam itu sudah sangat banyak ya, sudah sangat adil. Maka orang sukses dan gagal sebenarnya tergantung kemampuan memanage waktu. Maka perlu ada management of time ya, bagaimana mengatur waktu itu. Nah, ini. Jadi kalau misalkan saya bekerja seharian, bahkan sepekan tuh full bekerja. Saya sering nanya ketika kalau dulu saya suka ngaji, kalau sekarang nggak bisa, saya sibuk banget. Jamnya nggak cukup. Saya memang tidak ada waktu libur, tidak ada kan ya. Kan bisa dengan cara lain, apalagi sekarang dengan teknologi canggih ya, bisa online minimalnya gitu, minimal tuh. Ya, tapi tetap kehadiran di majelis ilmu, kemuliaannya, keberkahannya tidak akan bisa digantikan dengan nonton YouTube. Tidak ya. Jadi walaupun kita sudah lihat YouTube, tetap diusahakan harus menghadiri majelis ilmu. Karena dengan langkahnya dihitung ya, akan dihapuskan dosa-dosanya, dicatat kebaikannya. Sampai di tempat majelis ilmu, Allah akan menghitungnya bukan lagi langkahnya tapi napasnya. Naik turunnya napas itu menghapuskan keburukannya, ya, menghapuskan dosa-dosanya dan akan mencatat terus kebaikannya. Luar biasa. Tuh, makanya orang yang menuntut ilmu sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Bahwa fi sabilillah, dia di jalan Allah. Ketika dia mati, meninggal dalam kondisi mencari itu syahid. Syahid dia. Tuh, Masya Allah. Selama tadi niatnya dijaga dengan keikhlasan. Nah, jadi atas aktivitas jangan sampai kita beralasan dengan banyaknya kesibukan. Banyak di antara penuntut ilmu karena godaan setan ini sehingga dari waktu ke waktu tidak ada penambahan ilmu. Dari dulu sampai sekarang, kalau sholat itu saja bacaannya. Kenapa? Lah nggak tambah hafalan kok. Ya. Jadi kualitas sholatnya tetap tidak meningkat. Padahal semestinya makin bertambah usia, dia harus makin menyempurnakan sebagai hamba Allah, dia harus makin dekat kepada Allah, dia harus makin meningkat kualitas ibadahnya. Sementara dia tidak mau mencari ilmu, nggak akan bisa. Nah, ini. Maka sebenarnya Allah membagi waktu cukup pada manusia untuk membaginya, mengaturnya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, menyia-nyiakan masa kecil, ya, atau masa muda untuk menuntut ilmu. Nah, ini juga jangan sampai terkadang penuntut ilmu itu kurang mensyukuri masa kecil atau masa mudanya, sehingga kurang serius dalam menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu Islam. Yang ini akan ditanya, akan menjadi bekalnya dia dunia dan akhirat. Tuh, seorang yang cinta ilmu akan merasa iri, ya, atau positif, positif maksudnya, jika melihat orang yang lebih muda, lebih bersemangat, datang paling awal di majelis ilmu, ya. Nah, seorang penuntut ilmu yang masih muda hendaknya menyadari bahwa masa mudanya itu harus dioptimalkan untuk mencari ilmu dan berkiprah dalam menyampaikan ilmu kepada kain yang lain. Nah, para ikhwan, itu saja dulu ya. Insyaallah kita rehat dulu sejenak. Mudah-mudahan nanti kita selanjutkan masih ada tentang problematika para pencari ilmu. Demikian. Barakallahu fikum. Baik, Iwan Awad, sebagian telah Ustaz sampaikan tadi mengenai berkah dan mulia dengan ilmu. Ternyata ilmu itu membuat kita berkah, hidup kita mulia juga, Ustaz ya. Bukan harta yang membuat kita mulia, tetapi ilmu yang membuat kita mulia dan berkah. Harta juga sama, bisa. Harta juga bisa ya, kalau diamalkan. Anak soleh juga sama, bisa. Bukan harta saja ya. Baik, dan nanti akan Ustaz kami lanjutkan pembahasannya, dan nanti juga kami menunggu Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0811199720 ataupun di 0218451512. Kami segera kembali.
Radio Rasil untuk Islam yang satu masih bersama kami Ikhwan Ahwat di acara Tausiah Sore bersama Ustadz Wahyudi KS, membahas tema mengenai berkah dan mulia dengan ilmu. Tadi sudah Ustadz sampaikan pemaparannya dan sekarang akan kami lanjutkan pemaparan berikutnya. Dan kami juga yang Anda ingin bergabung bersama kami, silakan Anda kami tunggu di WhatsApp Rahasia di 0811199720 ataupun telepon di 021 8451512. Tamat Ustaz. Baik. Ikhwan fillah, tentang problematika orang berilmu itu yang dalam penuntut ilmu. Yang selanjutnya yang keenam adalah enggan atau malas mencari ilmu ya. Alasan ini biasa dilontarkan karena merasa telah mempelajari pengetahuan umum lebih dahulu, seolah menjadi tidak wajib belajar ilmu Islam. Tuh, padahal menjadikan selamat dunia dan akhirat itu adalah dengan memakai ilmu-ilmu Islam secara benar dan ikhlas gitu ya. Hal ini menjadikan ia tidak dapat mengimbangi hanya perkembangan zaman ya sebagai medan dakwah yang luar biasa kompleks ini. Nah, kemudian menilai baik diri sendiri. Nih, seringkali tidak merasa takut ria dan tidak takut jatuh pada syirik, perasaan diri lebih baik dari orang lain. Sehingga bangga dan senang jika mendapat pujian. Nah, ini. Kemudian tidak mengamalkan ilmu. Seorang penuntut ilmu terkadang sudah menyampaikan sesuatu tapi ia tidak mengamalkan ilmunya. Padahal ia mampu melakukannya. Nah, ini. Jadi cuman dalam orang lain mengatakan atamurun nasabil bir wa tangsaun anfusakum. Kenapa engkau menyuruh orang lain berbuat baik sementara kamu melupakan diri kamu sendiri? Nah, kondisi ini menjadikan manfaat ilmunya menjadi minim. Ya. Kemudian yang selanjutnya putus asa dan rendah diri. Jadi ini merupakan salah satu penyebab tidak berhasilnya pelajar atau mahasiswa kurang pede untuk bersaing dan kurang keyakinan akan pertolongan Allah. Nah, kenapa? Karena tadi putus asa. Ya. Kemudian kebiasaan menunda-nunda. Nih, mengajarkan ilmu harus selalu digulirkan setiap saat. Waktu yang kita miliki sangatlah sedikit dan sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan luasnya ya ladang amal soleh untuk mengajarkan ilmu ini. Betul. Maka seorang dai sekalipun selama 24 jam menghabiskan waktu untuk dakwah, namun tetap tidaklah dapat mencukupinya karena ia tetap wajib mencari ilmu. Tuh. Jadi ketika jangan sampai kita menunda-nunda entar aja lah kalau sudah ini sudah ini. Nah, ini biasanya menjadikan rusaknya. Nah, kemudian ulama atau orang yang berilmu itu disebutkan orang berilmu itu disejajarkan dengan malaikat ya, dengan Allah dan malaikat dalam urusan tauhid. Kemudian orang berilmu itu orang yang takut kepada Allah. Kemudian orang berilmu beriman kepada ayat mutasyabihat, memahami berbagai perumpamaan ya, perbedaan orang berilmu dengan orang tidak berilmu seperti orang buta dan orang melek. Sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-9. Kemudian di saat penguburan massal itu orang berilmu itu terutama dalam Al-Qur'an, misalkan ada yang ini hafalnya 10 juz, yang ini 5 juz, maka yang 10 juz di depan kalau ada penguburan massal. Nah, kalau misalkan ada 3 orang, mesti orang-orang yang tahu, oh si anu tuh yang paling alim, ya kan? Ini yang paling banyak hafalan Qur'annya, maka dia yang paling depan. Sampai seperti itu. Dimuliakan sekali ya. Tidak termasuk umat Rasulullah orang yang tidak mengenal orang alim. Artinya orang yang tidak berusaha mencari guru, tidak belajar kepada para ulama gitu ya, itu bukan umat Rasulullah. Kayak begitu. Maka dia harus belajar ilmu kepada orang yang memang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi jangan misalkan belajar tentang waris tapi yang belajarnya kepada ahli ahli ekonomi gitu ya. Nah, tentu beda. Walaupun ada hitungan-hitungan sama gitu ya, berbeda gitu. Nah, kemudian sebaik-baik teman adalah yang mengingatkan kepada Allah, perkataannya meningkatkan amal ibadahmu, amal ibadahnya mengingatkan kamu kepada akhirat. Nah, jadi kemudian kesempurnaan akal menurut Luqman disebutkan bahwa ia aman dari sombong ya. Ia dapat diandalkan untuk bersikap lurus nih kalau akalnya dilandasi dengan ilmu. Jadi didapatkannya dari dunia berupa makanan pokok saja, kelebihan hartanya ia sedekahkan, kemudian kerendahan hati lebih ia sukai daripada ketinggian. Kemudian kerendahan hati itu adalah lebih ia sukai daripada kedudukan terpandang. Ia tidak jemu mencari ilmu sepanjang hidupnya, ia tidak permisif untuk meminta-minta agar dipenuhi sebagai kebutuhan hidupnya, dan menganggap banyak dengan sedikit kebaikan yang dilakukan orang lain, menganggap banyak dengan sedikit kebaikan yang dilakukan orang lain. Jadi kalau orang lain berbuat, dia anggap banyak. Tapi kalau dirinya yang berbuat, dia anggap sedikit.
gitu. Nah, menilai bahwa semua manusia yang ada di dunia ini lebih baik dari dirinya. Ia merasa orang yang paling jelek di antara mereka. Jika ia melihat orang lain lebih baik darinya, hal itu membuat ia senang dan berangan-angan dapat memacu diri untuk menyertainya. Dan jika ia melihat seorang lebih jelek darinya, ia akan berkata, bisa jadi ia akan selamat sedang aku akan binasa. Nah, disinilah kesempurnaan akal akan dia capai. Jadi itulah para ikhwan rahimakumullah, kurang lebih demikian tentang gambaran berkah dan mulianya ilmu. Ya, mudah-mudahan ini menjadikan sebuah inspirasi bagi kita, ya, untuk saya sendiri, untuk Kang Fahri, untuk Mas Neja, untuk Bang Yusuf, supaya termotivasi untuk meningkatkan diri. Jangan pernah merasa saya sudah dirasil juga sudah cukup. Jadi tidak perlu punya guru, enggak begitu. Tetap di luar itu kita usahakan untuk belajar agar contoh misalkan belajar Al-Qur'an kan diarahkan supaya talaki itu bertemu langsung. Kenapa? Agar guru bisa melihat kesalahan kita sehingga bisa memperbaikinya. Tapi kalau kita mengajar hanya belajar misalkan di YouTube, ya dia kan tidak tahu kita. Searah doang. Jadi hanya monolog kan, searah doang. Tapi kalau dengan talaki bisa saling memperbaiki. Gitu. Demikian. Baik, subhanallah Iwan Ahmad. Karena menuntut ilmu itu juga wajib bagi kita ya, kaum muslim dan muslimat. Berkah dan mulia dengan ilmu sudah Ustaz sampaikan Iwan Ahmad. Dan Ustaz sudah banyak nih yang bertanya, yang masuk di WhatsApp Rasil di 081119999720. Yang pertama saya bacakan pertanyaan yang masuk dari ini dari Bapak Amsir Tabrani di Jalan Kemang Utara, Gang Pisang katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah kedudukan adab dan ilmu dalam agama Islam? Demikian Ustaz. Ya. Jadi kenapa sampai tadi Abdullah bin Mubarak menyebutkan 30 tahun saya belajar adab dan 20 tahun belajar ilmu. Jadi adab itu memang kepada anak pun itu harus lebih didahulukan. Ya, misalkan kalau Kitabul Umar itu ada Kitabul Adab. Atau Babul Adab, ya, Kitabul Jami Babul Adab misalkan. Itu adab anak makan dengan tangan kanan, ya. Kemudian salim dengan tangan kanan, misalkan gitu ya. Memberi tangan kanan, terus cebok dengan tangan kiri. Itu adab. Ya, biarkan anak untuk sementara ini tidak tahu dari mana dalilnya nggak apa-apa. Yang penting adabnya sudah ditanamkan dari kecil. Betul. Dan itu akan membentuk pribadi, ya. Sikap sopan santun, ya, kalau ketemu orang yang lebih tua dia ucapkan salam duluan gitu ya. Itu semuanya adab. Nah, baru nanti kemudian setelah dewasa atau setelah dia menginjak usia sekolah, mungkin di situ baru dia tahu dalilnya. Oh, ternyata ini dalilnya. Nah, itu adabnya duluan. Jadi adabnya diterapkan dulu, ya. Nah, kalau ilmu kan lebih banyak kepada kecerdasan akal, ya. Tapi dengan adab itu bisa lebih banyak membentuk kecerdasan hati. Itu, ya. Contoh misalkan gini. Saya masih teringat yang terjadi pada anak saya sendiri di Wihdan yang sekarang masih kuliah. Nah, terus waktu itu qadarullah ada yang ngasih uang. Ngasih uangnya itu waktu itu kalau nggak salah 3.000. 3.000. Oh, ini anaknya Ustaz Wahyudi ya katanya. Iya katanya. Terus ini kasih uang 3.000. Nah, terus kata ibunya tuh gini, dan tuh bagi tuh teman-temannya, teman-teman nanti Allah akan berikan yang lebih banyak gitu ya. Nah, udah gitu terus langsung yang 3.000 itu, yang 1.000 direcehkan jadi 100 itu masih berlaku 100 masih berlaku 100. Bagi 100 bagi temannya tuh pada 10 orang. Nah, jadi kan dia tinggal 2.000, yang 1.000 dibagikan tuh. Nah, udah gitu itu pagi hari kejadiannya. Sore harinya itu ketemu lagi, ya, ada ikhwan dari Jakarta mampir ke pesantren. Nah, ketemu lagi sama anak saya gitu ya. Nah, itu anaknya sebelah dia katanya gitu. Mungkin karena entah apa ya, mungkin seneng aja loh. Oh iya, dikasih uang. Dikasih uang sepada 10.000. 10.000. Gitu. Bertambah tuh kan. Nah, akhirnya dengan tanpa ya namanya anak ya, anak kecil gitu. Langsung spontan begitu. Dibilang kaunya, "Nih, bener kata Umi," katanya. Sama Allah ditambah jadi lebih banyak gitu. Masya Allah. Nah, itu contoh adab. Ya. Ketika kita mendidik anak untuk bisa rajin sedekah. Biarkan ketika ada orang minta-minta kasih nih. Nah, kasihkan.
Jadi tidak kita yang ngasihkan, ya. Walaupun uangnya uang kita, biar anak yang ngasihkan. Tuh, itu adab. Bahkan sekali-kali anak disuruh ke pasar atau ke warung, itu juga mendidik adab. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Itulah di situ bedanya ilmu dengan adab. Kalau ilmu itu baru kita ajarkan, misalkan, nih dalilnya dari Quran, dalilnya dari hadis, gitu ya. Nah, adab ini bisa membentuk pribadinya. Banyak orang yang sampai dewasa tidak tahu kalau itu tuh ilmunya. Saya sendiri sama, ketika kecil, kalau saya makan tuh harus dihabisin sama orang tua. Tapi saya tidak tahu ilmunya. Pokoknya itu makan habisin. Tuh katanya kasihan itu nangis nasinya. Nangis. Ya udah saya kan ditanamkan kasihan gitu sama sisa makanan tuh ini dihabisin. Setelah dewasa saya belajar, oh ternyata Rasulullah SAW memberikan tuntunan bahwa kita harus menghabiskan makanan di piring. Ternyata subhanallah ini ilmunya. Saya ditanamkan adab sejak kecil oleh orang tua saya, gitu. Nggak tahu ilmunya dulu seperti apa. Nah, rupanya ilmunya kan dari Rasulullah. Ternyata itulah. Nah, itu contoh antara adab dengan ilmu. Demikian. Iya, emang harus saling beriringan ya, harus saling melengkapi adab dan ilmu itu. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Musyawir, Bapak Haji Musyawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya, kita sering mendengar kata ilmu laduni. Apa yang dimaksud dengan ilmu laduni tersebut, Pak Ustadz? Dan siapakah yang boleh belajar tentang ilmu laduni tersebut? Mohon pencerahannya, Ustadz. Baik. Tentang masalah ilmu laduni ini memang ada berbeda pendapat di kalangan para alim ya menanggapinya. Tapi yang secara umum pengertian laduni itu adalah ilmu yang diperoleh sebagai hasil dari pengalaman rohaniah. Pengalaman kerohanian seorang secara pribadi sebenarnya begitu. Maka ilmu itu berasal dari Allah. Dari Allah. Jadi seperti hal ini ada dibagi dua ya. Pertama adalah ilmu yang didapat tanpa melalui belajar, ya. Ada juga yang melalui proses belajar. Nah, maka ilmu laduni itu jadi ada ilmu yang tanpa belajar tapi dia tiba-tiba ngerti gitu, tiba-tiba tahu. Nah, itu namanya ilmu laduni. Gitu. Misalkan sebenarnya di Al-Quran ada kalimat wa may yu'tal hikmah illa ma yasha. Tidak memberikan hikmah kecuali pada orang yang Allah kehendaki. Jadi ini bisa dimiliki oleh setiap orang yang memang tetap dekat dengan Allah. Dia tetap rajin mencari ilmu. Ketika dia menghadapi suatu masalah di lapangan yang dia tidak pernah pelajari tapi tiba muncul dalam pikirannya, coba seperti ini. Nah, itu sebenarnya juga merupakan ilmu laduni. Bisa dibilang gaib juga ya. Nah, jadi itu merupakan buah sebenarnya, buah dari ketaatan, buah dari ketakwaan. Allah berikan ilmu laduni. Kadang-kadang dengan ilmu itu dia tiba-tiba menyampaikan, mestinya begini. Ya, menurut saya pemahaman saya begini. Ternyata pemahaman dia itu tidak berbeda dengan tafsir secara umum, gitu ya. Nah, ini juga termasuk bagian dari ilmu laduni. Jadi bukan gambaran bahwa artinya ilmu laduni itu jangan sampai dianggap sesuatu yang jadi tabu gitulah. Ya, jadi sesuatu yang tabu. Sakti ya. Kalau sakti gitu. Ya biasa aja. Setiap orang bisa mendapatkan hal itu. Allah yang bimbing ya. Allah yang berikan. Jadi makanya dalam ini dianggap wajar saja. Karena memang proses ilmu itu ada yang melalui proses belajar, ada yang tidak belajar. Tapi dia tiba-tiba tahu, tiba-tiba paham, itu ya ketika dia mendapatkan sesuatu itu dari Allah SWT, itu namanya ilmu laduni. Gitu. Jadi bukan gambaran tuh ilmu laduni. Pokoknya coba lihat, semua dia tidak belajar tapi tiba-tiba pintar gitu ya. Jago sakti. Memang ada orang-orang tertentu yang diberikan oleh Allah kelebihan seperti itu. Artinya diberikan pemikiran yang brilian, ya cerdas luar biasa gitu ya. Maka ya seperti contoh lah Imam Al-Bukhari sendiri kan, ya ketika berkumpul di suatu pengajian itu, nah selesai kajian ditegur sama temannya, kamu kenapa nggak nyatet katanya. Nah, emang kenapa? Ya, kan ilmu itu harus diikat seperti unta, kalau tidak diikat lepas dia. Oh gitu, coba saya lihat catatan kamu katanya. Lihat catatan. Tuh kamu ada 15 hadis yang sudah dicatat katanya. Kaget tuh. Kok tahu gitu? Mana saya disebutin ini kaget kan. Nah itu contoh juga termasuk juga ilmu laduni juga tuh. Iya benar. Daya tangkap kuat. Nah, kekuatan hafalan itu ya karena Imam Bukhari mendengarkan terus menghafal. Nah, maka pernah diuji oleh 10 ulama kan. Nah, 10 ulama membawa 10 hadis. Diputar balik itu matanya tuh. Redaksi kalimatnya diputar balik oleh ulama ini. Nah, sanadnya pun diputar balik. Begitu sampaikan sama Pak Imam, saya tidak pernah mendengar semua itu. Kata Imam Bukhari.
Yang saya dengar adalah begini. Dibetulin semuanya. 100 hadis dibetulin semuanya. Loh, Masya Allah. Keren. Nah, itulah contoh kekuatan yang Allah berikan. Nah, semua itu adalah merupakan karunia Allah. Demikian. Boleh dibilang karomah gitu ya, seperti karomah gitu ya. Ya, kemuliaan. Kemuliaan dari Allah. Jadi mungkin kita nggak usah pelajari itu ya, mungkin kekhususan ya dari Allah. Jadi insya Allah kalau kita rajin, satu saat Allah akan berikan itu ilmu laduni itu. Ya. Jadi tiba-tiba aja kita hafal ada inspirasi gitu, tiba-tiba paham, oh kayaknya gini gitu. Tapi tadi ada yang melalui proses belajar, ada yang memang melalui Allah SWT memberitahukan seperti itu. Demikian. Allah a'lam bishawab. Baik, selanjutnya beralih ke pertanyaan dari Bapak Yudi di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang Ustadz tadi jelaskan sebelumnya itu apakah ilmu agama atau semua ilmu untuk semua ilmu? Ya. Demikian. Tadi saya sampaikan kalau ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ya. Kalau yang fardu ain adalah seperti halnya tadi tentang sholat, ya fardu ain. Betul. Walaupun kita tidak harus memahami atau menghafal semua hadisnya, semua dalilnya, toh kita tidak akan mengajarkan misalkan. Tapi secara pribadi agar kita yakin ini benar sholat itu, kita harus tahu. Paling tidak kita bisa membacanya, atau kita mendengarkan dari ustadz. Yeah. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor sekian. Nah, bahwa Rasul itu adalah ketika takbiratul ihram hadwa mangkibaihi atau hadwa udunaihi misalkan gitu. Ya, Rasul itu sejajar dengan bahu, sejajar dengan telinga. Nah, kita tahu ilmunya dari kita mendengar atau kita melihat. Betul. Maka itu pun sudah cukup sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan seorang yang dia harus hafal, dia harus mengerti bahkan tempat pengambilnya, itu adalah menjadikan fardu kifayah baginya. Nah, tapi secara fardu ain adalah substansinya. Tuh, bisa dipahami ya? Nah, kemudian juga demikian tadi kalau fardu kifayah seperti ilmu kedokteran, ilmu waris, terus ilmu tentang ngurus jenazah itu fardu kifayah. Nah, jadi permasalahan saya belajar matematika fardu kifayah. Gitu. Karena kalau dia tidak ada yang belajar matematika, nanti orang pada bodoh, nggak bisa ngitung, bisa ditipu orang gitu. Ya, itu jadi fardu kifayah. Nah, jadi kalau tanya apakah ilmu agama atau ilmu umum, jadi ada yang tadi fardu ain berkaitan dengan tauhid, berarti kaitannya dengan agama, kan gitu. Nah, tapi dalam ilmu agama pun tidak semua fardu ain, tapi ada fardu kifayah. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik. Beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini dari Bapak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ilmu yang tidak dibarengi dengan akhlak, apakah itu akan mencelakakan si pemilik ilmu tersebut Ustadz? Terus tugas siapa yang harus mengingatkan si pemilik ilmu yang kurang berakhlak? Jika dinasihati, biasanya orang yang ilmunya tinggi akan berargumen dengan ilmu yang dia miliki. Demikian. Ya, baik, alhamdulillah. Makanya dalam ini pertama ya, di dalam hadis riwayat Baihaqi disebutkan la tajlisu inda kulli alimin illa ila alimin ya'murukum min khamsin ila khamsin. Jangan kamu duduk bersama para alim, bersama orang yang berilmu, kecuali para alim itu yang menyuruh kamu dari 5 perkara pada 5 perkara. 5 perkara. Nah, pertama adalah minasyaki ilal yakin, dari ragu kepada yakin. Nah, maksudnya pada yakin, ada orang yang menanamkan keraguan, dia tidak berdasarkan sumber. Itu. Jadi kila wakola gitu, omong-omong doang. Nggak tahu dia dari mana sumbernya, dari ayat yang mana atau dari hadis yang mana, di kitab yang mana dia baca, tidak tahu sumbernya. Nah, itulah maka kita harus belajar kepada orang yang meyakinkan kita. Ya. Belajar pada orang-orang yang punya rujukan yang jelas, yang sahih. Minasakil yakin. Kemudian minar rugbati ila minaria ilal ikhlas, dari ria kepada ikhlas. Jadi belajarlah kepada para alim yang selalu menjaga keikhlasannya dan mengajarkan terus keikhlasan kepada para muridnya. Nah, yang ketiga adalah minal kibir ila tawadu, dari kibir sombong ya, bangga hati kepada yang tawadu. Maka belajarlah kepada orang-orang yang tawadu. Nah, yang keempat minar rugbati ila zuhdi, daripada orang yang rakus kepada yang zuhud. Jadi belajarlah kepada orang yang zuhud, jangan belajar kepada orang yang rakus. Ya, maksudnya dalam hal ini adalah pada dunia, ya. Nah, jadi ada orang kan yang malah dia memperkaya terus gitu, memperkaya dunianya. Nah, bukan untuk beramal soleh. Nah, ini kan ada. Akhirnya apa? Dia akan tersungkur dengan sendirinya. Mestinya seorang ustadz, seorang kiai itu mengajarkan sifat zuhud kepada orang kaya pun, disanakan sifat zuhud. Jangan punya anggapan zuhud itu miskin.
seperti yang dijelaskan dulu ya, zuhud tidak identik dengan miskin kan gitu. Nah, jadi zuhud itu adalah sikap mental kita kepada harta. Yang tidak rakus tadi. Tidak rakus. Jadi menanamkan harta itu disimpan dalam tangan, tidak dalam hatinya. Nah, kemudian yang kelima, minal adawah ila nasihah. Belajarlah kepada para ulama, para kiai, para ustadz yang mengajarkan supaya terus mewujudkan kesatuan umat, mewujudkan persaudaraan kaum muslimin, ya, memperbanyak nasihat, bukan meruncing permusuhan. Tuh, jadi minal adawah ila nasihah. Jadi kalau ada permasalahan, jangan dia misalkan senangnya malah menggibah, menceritakan keburukan orang lain di forum lagi coba. Masya Allah, kan tidak sedikit gitu kan? Di forum diceritakan keburukan sipulan, waduh. Akhirnya gibah kan? Nah, mestinya dengan nasihat. Kalau dia tahu kesalahan orang lain, datengin nasihat dengan baik, nasihat dengan sabar, dengan benar, dan dengan kasih sayang, itu yang benar. Maka itulah ya. Jadi hendaknya kita menjaga dalam ini. Contohlah di dalam hadis yang kedua di Arba'in itu disebutkan tentang adab bagi para pencari ilmu. Contoh misalkan tiap berpenampilan bersih dan rapi ketika di majelis. Kemudian datang di majelis ilmu dengan tenang, tidak tergesa-gesa, menunjukkan rasa senang pada semua yang ada di majelis itu. Lalu duduk bersimpuh, ya, bersimpuh dalam artian duduk sopan. Ya. Itu jangan sampai begitu duduk selonjorkan kaki ke depan. Itu juga termasuk hal yang kurang adab, gitu ya. Apalagi kalau dalam riungan, dalam kumpulan, gitu ya. Banyak orang tiba-tiba selonjor kakinya ke depan. Nah, itu termasuk kurang beradab sebenarnya. Kecuali kalau misalkan kakinya ini sakit, lain lagi. Ya, kakinya sakit, memang tidak bisa ditekuk. Wah, itu beda lagi itu ya. Cerita itu ya. Nah, terus rambutnya masih hitam, menunjukkan ia masih muda. Jadi jangan nunggu sampai tua. Ya, saya sendiri merasa sangat menyesal. Dulu tidak sungguh-sungguh gitu ya. Terasa banget sekarang. Kenapa dulu tidak sungguh-sungguh menyesal? Padahal dulu mungkin kalau saya belajarnya begini-begini, wah mungkin sekarang bisa lebih saya dapatkan gitu kan itu. Tapi ya sudah qadarullah. Semua sudah terjadi, tinggal disesali. Nah, penyesalan ini tentunya harus kita perbaiki. Jadi tidak ada kata terlalu tua untuk belajar. Nah, itu. Jadi tidak ada bekas sapar menunjukkan pada waktu yang cocok untuk mencari ilmu. Jadi tidak sambilan. Tidak sambilan itu. Ada di porsi khusus untuk ilmu. Nah, kemudian menjawab dengan tawadu saat mendapatkan pertanyaan. Dan itulah ya metode efektif dalam ilmu termasuk juga tanya jawab. Demikian. Baik. Jelas ya. Dan kembali ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu L. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana agar kita istiqomah dalam menuntut ilmu dan tidak mengenal usia, khususnya ilmu agama, dan bagaimana juga agar kita bisa selalu menjaga niat dalam menuntut ilmu supaya mendapat ilmu yang berkah dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya tadi pertama kita harus terus meluruskan niat dan kita tahu bahwa betapa banyak sekali kemuliaan yang Allah berikan pada orang berilmu. Ya. Jadi seperti dalam hadis kan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadumu bihi akharin kan. Sesungguhnya Allah akan mengangkat satu kaum dengan Al-Qur'an dan Allah akan menghinakan kaum yang lain juga dengan Al-Qur'an. Maka pelajarilah. Ya, ilmu yang paling pertama harus dipelajari adalah ilmu tentang akidah, tentang tauhid. Ya, kemudian Al-Qur'an. Nah, kemudian setelah itu dia belajar ibadah yang baik. Ya, tentu saja kalau ingin lebih memahami dia pun harus belajar bahasa Arab kan gitu. Nah, itu semua adalah merupakan bagian daripada yang harus kita siapkan. Kemudian kita konsentrasi, jangan mudah terganggu dengan situasi dan kondisi yang saat itu. Contoh, ini ada kisah tentang Yahya bin Yahya Al-Laisi yang datang dari seorang pemuda nih, datang dari Spanyol, dari Andalus. Sengaja datang kepada Imam Malik di Madinah. Coba berapa jauh tuh perjalanan, ya, Masya Allah. Nah, jarak yang sangat jauh ini, pengorbanan yang sangat besar ini tidak mengurangi niatnya untuk menimba ilmu dan belajar adab dari Imam Malik yang akan menjadi gurunya. Nah, satu ketika di saat majelis ilmu berlangsung, ia mendengar selentingan akan datangnya rombongan gajah melewati majelis. Rombongan gajah. Saat tiba rombongan gajah itu, ternyata betul berhamburanlah murid-murid Imam Malik itu pada keluar melihat gajah tersebut. Dan Imam Malik pun menghentikan dulu majelisnya, membiarkan murid-muridnya untuk melihat, tidak apa. Tapi kemudian lihat Yahya bin Al-Laisi ini, dia tidak keluar. Dia duduk tetap di majelis. Santai aja. Nah, nyantai aja. Akhirnya dihampiri oleh ya Yahya, kenapa engkau tidak ikut keluar menyaksikan rombongan gajah?
Padahal tidak ada di Andalus hal tersebut. Jadi nggak ada gajah sebesar itu, tidak ada. Nah, Yahya menjawab, saya datang dari jauh adalah untuk belajar ilmu dan adab kepada engkau wahai imam, bukan untuk melihat gajah. Jadi Masya Allah, luar biasa kan. Nah, maka kagumlah Imam Malik dengan pendiriannya ini, dan akhirnya ternyata betul, Yahya inilah yang menjadi murid terbaiknya. Tuh ya, ini tentu kalau murid yang terbaik dari semuanya kan Imam Syafi'i. Ya, tapi ini adalah termasuk juga muridnya pada saat itu. Maka diberikanlah nama Yahya bin Yahya Az-Zaki. Yahya bin Yahya yang cerdas. Jadi pandai memilah dan memilih. Itu tadi dalam kondisi seperti itu pun dia tidak tergiur dengan rombongan gajah tadi. Itu. Nah, itu contoh seorang yang bisa mencari ilmu agar meraih prestasi yang luar biasa. Demikian. Baik. Nah, ada satu lagi. Pada suatu hari Rasulullah SAW masuk masjid, melihat dua kelompok sahabat. Satu kelompok belajar ilmu, satu lagi berzikir kepada Allah. Lalu beliau duduk bersama orang-orang yang belajar ilmu. Nih, beliau ditanya oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, mana yang lebih mulia, majelis ilmu atau majelis zikir? Beliau menjawab, majelis ilmu adalah baik, majelis zikir juga baik. Akan tapi aku diutus sebagai seorang muallim, sebagai seorang pengajar. Artinya bahwa harus lebih terus mengutamakan ilmu. Jadi dalam hal ini maka Rasulullah SAW memilih majelis ilmu. Walaupun dua-duanya baik. Itu di situ. Nah, demikian. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari kita beralih ke Ibu Dewi Sulastri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ibu yang sudah lama pensiun, rajin cari ilmu agama seperti tahsin, tadabur dan lain-lain. Tapi suaminya selalu menentang, katanya sudah tua, gak perlu belajar lagi, cukup ilmu yang ada aja diaplikasikan. Padahal si ibu ini sadar bahwa ilmunya belum apa-apa. Sekarang bingung bagaimana dia harus bersikap kepada suaminya tersebut, Pak Ustaz. Demikian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah, tetap belajar ilmu. Amin. Ya, karena tadi dengan ilmu itulah Allah akan angkat derajatnya. Kan sudah jelas surah Al-Mujadilah ayat 11 tadi, Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Nah, kemudian tentang sikap suaminya itu bila perlu disampaikan itu kepada orang yang disegani atau dihormati oleh suaminya. Itu supaya suaminya pun mau mencari ilmu. Jadi yang namanya mencari ilmu itu kewajibannya sepanjang hidup. Jadi sepanjang hayat masih di kandung badan, maka tetap wajib mencari ilmu. Kecuali kalau sudah akalnya terganggu. Gitu. Ya, itu sudah nggak bisa lagi. Nggak bisa. Selama akalnya masih sehat, masih normal, maka dia masih punya kewajiban mencari ilmu. Apalagi ilmu Allah itu luar biasa. Kalau saja seorang misalkan taruhlah seorang kaliber ya, internasional gitu ya, ulama besar. Nah, tapi tetap di hadapan Allah itu ilmunya masih sedikit. Karena ilmu Allah itu diibaratkan kalau saja samudra, bahkan ditambah 7 samudra itu jadi tintanya, ranting-ranting pohon itu jadi penaknya, untuk menyelesaikan ilmu Allah niscaya tidak akan pernah cukup. Tuh, jadi ini makanya jangan pernah merasakan cukup dengan ilmu yang sudah kita dapatkan. Oh, saya sudah pesantren puluhan tahun, ngapain lagi mencari ilmu? Nah, ini terlalu sombong orang. Sombong. Ya, mencari ilmu itu terus. Saya yakin, maka kalau misalkan ada orang sombong kan termasuk sunnah tuh, termasuk kita boleh sodakoh lah, sodakoh, menundukkan atau sombong di depan orang yang sombong itu sodakoh. Oh gitu ya? Ya. Maksudnya apa? Ada orang yang sombong dengan ilmunya. Kita cari celah, mana yang dia tidak ketahui, tanya. Ketika dia tidak bisa jawab, baru ketahuan. Wah, kamu terus harus mencari ilmu. Nah, supaya sadar gitu ya. Supaya sadar, jangan sombong dengan ilmunya. Siapapun tidak ada di antara kita itu yang sempurna tidak ada. Itu nobody's perfect, ya, nggak ada manusia yang sempurna. Betul. Gitu. Nah, itulah jadi demikian. Jadi sampaikan pada orang yang kira-kira dihormati atau disegani oleh suaminya tadi, ya minta tolong supaya dinasehati. Masya Allah. Nah, itu pernah terjadi pada satu ketika seorang anak itu, ya, ibunya itu aslinya rajin cari ilmu, bapaknya kemudian menghalangi. Nah, kemudian seorang anak itu akhirnya datang. Suatu saat bapaknya sakit. Terus datanglah anak itu kepada bapaknya. Pak, Bapak kenapa itu ibu nggak boleh ngaji?
Apa katanya ibu nggak boleh ngaji. Asalnya ibunya tuh nggak terus terang sama anaknya. Kenapa ngaji? Enggak, kurang enak badan. Tapi lama sering kok tidak hadir. Sudah sekian kali tidak hadir. Terus terang aja kenapa katanya. Nggak boleh sama bapak katanya. Gitu. Akhirnya tegur anaknya tuh negur bapaknya. Pak, apa betul bapak melarang ibu ngaji? Iya katanya. Kenapa pak? Takut nanti begini-gini. Nah, karena beda pendapat rupanya. Beda pendapat. Selama ini bapaknya mendapatkan pemahaman tuh begini, kok ibunya jadi beda gitu ya. Padahal bapaknya pun nggak ngaji, cuma dengar-dengar doang. Katanya. Gitu ya. Ya istilah sekarang mah taklid lah gitu ya. Nah, sedangkan ibunya dia belajar. Belajar dari sumber yang asli. Sumbernya, dalilnya. Dari sumbernya, dari yang benar gitu ya. Nah, tapi kemudian Ain dinasihatin sama anaknya. Pak, bapak sekarang sakit. Sakit tuh boleh jadi itu adalah dua kemungkinan. Pertama sebagai ujian dari Allah agar Allah berikan pahala pada bapak. Yang kedua juga sebagai teguran. Mungkin karena bapak melakukan sesuatu, termasuk bapak melarang ngaji itu dosa di hadapan Allah. Melarang orang mencari ilmu itu dosa, Pak. Itu terus nasihatan. Jadi jangan sampai nanti malah Allah tidak ridho kepada bapak. Salah satunya ini sakit. Inilah bukan teguran. Kalau itu teguran ya. Nah, maka mudah-mudahan Allah segera sembuhkan kalau bapak mengizinkan lagi ibu ngaji. Akhirnya diizinkan lagi. Diizinkan lagi ibunya ngaji. Nah, itu contoh kayak gitulah. Demikian. Mungkin harus tahu juga apa penyebabnya gitu, melarang apa penyebabnya gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang kurang sreg atau bagaimana. Begitu ya. Selanjutnya dari Ibu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah ikut majelis ilmu yang tema tentang zakat harta yang diinvestasikan. Dulu saya belum paham kalau harta yang sudah mencapai nisab dan haul harus dikeluarkan. Selama ini saya hanya keluarkan zakat dari hasil sewa rumah tersebut, tidak dengan harga rumah yang sudah bertahun-tahun disewakan. Apakah saya harus akumulasi bayarkan zakat rumah yang dahulu yang belum saya keluarkan atau bagaimana? Ya, memang betul ya. Jadi ada kalanya kita karena ketidaktahuan. Saya pernah menemukan seorang murid lah gitu ya. Ketika dia ternyata dia sudah banyak berbuat baik. Bahkan menyekolahkan keluarganya, ya, memfasilitasi keluarganya dari SD sampai selesai kuliah coba. Sampai sarjana. Tapi ternyata dia belum pernah zakat. Belum pernah dia berzakat. Itu. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Sampai emang belum cukup kalau saya gini-gini, emang harus zakat juga katanya gitu coba. Dengan polosnya seperti itu, ayo saya jelaskan bahwa zakat itu ada aturannya kan gitu. Nah, itu ada nisab, ada haul. Maka bila suatu harta sudah sampai pada nisab itu ukuran tertentu, ya, yang mewajibkan dia berzakat. Contoh misalkan zakat harta, kalau sudah sampai 85 gram emas, ya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Dari 85 gram emas kita simpan misalkan sampailah pada haul 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%, begitu. Demikian pula harta yang lain. Maka kalau memang belum pernah, jelas harus diakumulasi, dihitung semuanya, dizakati semuanya. Dengan itu insya Allah bersih di hadapan Allah. Itu. Nah, tinggal kalau sudah zakat, berpikirlah bagaimana mentasarufkan atau membelanjakan harta ini di jalan Allah dengan sedekah, ya, dengan berinfak dan sebagainya. Tapi prioritas yang pertama adalah zakatnya dulu apabila memang sudah sampai pada nisab dan haul. Demikian. Baik. Jadi harus memang diulang ya, yang belum harus dibayarkan karena itu kewajiban. Selanjutnya ini sepertinya yang terakhir Ustaz ya, karena sudah semuanya dibacakan. Ini yang terakhir dari Bapak Abdul Qadir di Depok, Ustaz. Ini agak sedikit di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan sebagian besar para pemangku jabatan saat ini, seperti bupati, wali kota, gubernur, yang oknum-oknumnya mungkin ya, yang menggunakan berbagai cara untuk terpilih sebagai pejabat, menyogok, manipulasi, tidak amanah, melanggar etika dan lain sebagainya. Bagaimana pertanggungjawabannya di akhirat nanti, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Demikian. Ya, Masya Allah. Memang itu sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Sudah disampaikan berita itu, bahwa di akhir zaman atau sepeninggalku akan ada. Bahkan Utbah bin Ghazwan pun pernah menyampaikan hal yang sama, bahwa akan ada nanti pemimpin-pemimpin yang seperti itu, pemimpin yang rakus, ya, artinya yang dia hanya bisa menuntut haknya, tidak melaksanakan kewajibannya, ya. Kemudian akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim,
Bahkan akan ada ulama-ulama yang jual belikan ayat demi langgengnya kekuasaan. Itu semua sudah digambarkan. Sudah prediksi. Banyak seperti itu. Jadi hadis-hadis yang semacam itu banyak sekali. Kalau kita lihat, kalau dalam Riyadhus Shalihin itu mungkin di bagian terakhir, ya, bagian terakhir bab tentang peristiwa akhir zaman itu juga banyak disebut. Dan termasuk ada, saya pernah sampaikan juga 9 kekhawatiran Rasulullah SAW, kan? Ini akhafu alaikum. Nah, sesungguhnya aku yang takutkan atas dirimu. Nah, termasuk salah satu. Jadi akan munculnya para pejabat atau para pemegang kekuasaan atau para pembesar gitu ya, yang dia melakukan atau menyalahgunakan antara hak dan kewajibannya. Jadi kekuasaannya untuk istilahnya menikmati dirinya saja gitu. Maka Nabi bersabda, "Satahrisun alal imaroh nada mata yaumal qiyamah." Kamu akan berebut dalam urusan kepemimpinan, tapi nanti di akhirat akan jadi penyesalan. Itu. Jadi banyak orang yang nanti akan di akhirat nanti akan banyak melihat orang-orang yang menyesal. Ya, menyesal. Manusia-manusia yang di dunia dia rebutan kepemimpinan, tapi di akhirat jadi penyesalan. Kenapa? Karena kalau orang merebutkan, orang misalkan berebut untuk menjadi pemimpin, itu jelas di mana faktor keikhlasannya gitu ya. Nah, kalau di masa Nabi, orang itu diangkat. Seperti contoh, ada seorang sahabat. Ya Rasulullah, angkatlah aku sebagai seorang amir. Ya, amir itu pemimpin di suatu daerah. Itu kata Rasulullah, innaka dhaifun. Sesungguhnya kamu lemah. Tuh, jadi orang yang lemah, orang yang ambisi kepemimpinan itu orang yang lemah. Jadi mura'atu ri'asa, ya, ambisi kepemimpinan itu adalah merupakan gambaran orang yang lemah. Nah, kata Rasulullah, kepemimpinan itu adalah jangan diminta. Tapi kalau diberikan, kamu harus terima. Jangan ditolak. Gitu. Nah, disinilah menyangkut tentang kepercayaan. Gitu. Makanya di sini Allah mengingatkan anal ardo yariswa ibadiyas solihun. Sesungguhnya bumi Allah ini akan Allah wariskan pada orang-orang yang solih. Jadi kalau misalkan hari ini kok kenapa pemimpin kita belum solih? Ya kita sendiri sudah solih apa belum? Gitu ya. Karena introspeksi gitu. Itu semua harus jadi bahan evaluasi kita bersama. Ketika kita berusaha untuk menjadi solih, Allah pun akan mengikutinya. Ya, Allah akan berikan nanti pemimpin yang solih kepada kita. Ya mudah-mudahan negeri ini dan negeri-negeri yang lainnya ya dipimpin oleh orang-orang yang solih. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan dengan itu akan terwujudlah baldatun thayyibatun warabun ghafur. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Walaupun subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iman Ahwat Tausiah Sore bersama Ustadz Wahyu DKS membahas tema mengenai berkah dan mulia dengan ilmu. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah ilmu agama kita, juga menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yang bertugas Pak Hari ditemani Neza dan juga Yusuf Subang, kita pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.